Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa sekalian yang sedang mengambil mata kuliah manajemen operasional? Mudah-mudahan kabar kalian baik, walaupun dalam kondisi kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini, kalian tetap sehat, tetap semangat untuk belajar secara online di rumah. Sudah lama kita tidak bertemu, karena itu saya ingin sedikit memberikan video singkat sekitar 15 menit ya, mengenai supply chain management atau manajemen rantai pasokan. Dalam pertemuan ini, saya minta kalian untuk bisa menyimpulkan apa sih manfaat dan tujuan daripada supply chain management ini, sehingga nanti kalian bisa membayangkan bahwa perusahaan-perusahaan yang bisa memenangkan persaingan ini adalah perusahaan yang unggul di dalam mengelola rantai pasokan. Baik, kalau mendengar istilah supply chain management, ada kata-kata supply chains di sini, ya, rantai pasokan. Apa itu rantai pasokan? Jadi, kalau kalian melihat bahwa perusahaan-perusahaan yang memproduksi suatu barang, itu pasti dia melibatkan banyak sekali rekan-rekan bisnisnya. Jadi, kalau bayangkan kalian itu, terutama untuk yang kaum wanita misalnya memakai baju sutra misalnya, apakah kalau kalian berpikir baju sutra itu hanya diproduksi di dalam satu pabrikan saja? Tentu tidak, karena perusahaan pabrikan sutra itu melibatkan banyak sekali pihak, banyak sekali rantai pasokan. Ya, contoh misalnya ada bisnis yang bergerak di dalam peternakan ulat sutra. Ulat sutra pun akan melibatkan kebun pertanian pohon murbei sebagai bahan baku makanan untuk ulat sutra. Kemudian juga akan terlibat di sebelah hilirnya adalah pabrikan perusahaan yang memproduksi benang sutra. Kemudian di hilir kemudian kita akan melihat ada perusahaan pabrikan garmen untuk kain sutra. Di hilir lagi kita akan melihat ada garmen membuat baju sutra. Kemudian di hilir kemudian lagi kita akan melihat ada distributor. Kemudian di hilir lagi kita lihat ada retailer atau toko, barulah sampai ke tangan konsumen. Coba bayangkan berapa banyak yang terlibat di sini. Ya, padahal kita tahu bahwa barang-barang itu nyampe ke tangan konsumen itu harus cepat, harus murah, dan harus berkualitas. Sedangkan kalau kita tahu bahwa supply chain ini tidak hanya melibatkan hanya dalam satu wilayah saja, kadang-kadang bisa melibatkan beberapa negara. Coba bayangkan, ada sepatu yang alas kakinya mungkin diproduksi di Indonesia, tetapi ketika menjadi sepatu, alas kaki ini harus diekspor ke negara yang lain. Nanti di negara lain juga mengimpor bahan baku kulit dari negara yang lain, baru bisa dibuatlah sepatu. Tapi bagaimana dengan biaya transportasinya? Biaya transportasi mungkin jadi mahal, tetapi harga bahan baku kalau dibandingkan dengan total bahan-bahan baku yang diperoleh dengan transportasi masih jauh lebih murah daripada hanya berbicara tentang biaya transportasi saja. Nah, karena itu disinilah kita perlu melihat bahwa konsep dari supply chain management ini sangat diperlukan bagi perusahaan-perusahaan di dalam memenangkan persaingan. Baik, apa itu definisi supply chain management? Yaitu katanya rangkaian pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan pemasok, produsen, gudang, dan toko secara efektif agar persediaan barang dapat diproduksi dan distribusi pada jumlah yang tepat, ke lokasi yang tepat, pada waktu yang tepat, sehingga biaya keseluruhan sistem dapat diminimalisir selagi berusaha memuaskan kebutuhan dan layanan. Nah, di sini peranan konsep just in time yang sebelumnya kalian telah pelajari dalam manajemen persediaan ini sangat berkaitan dengan supply chain management. Jadi, supply chain management agar biayanya bisa semurah mungkin, maka konsep just in time ini memang sangat diperlukan di dalam penggunaan dalam supply chain management. Ini keterlibatan supply chain management, ada supplier, ada pabrikan, ada distributor, ada retailer, toko, kemudian baru sampai ke tangan konsumen. Nah, di sini ada perubahan paradigma persaingan bisnis ya. Ada dari
kompetisi sendiri seperti perusahaan itu berkompetisi dengan perusahaan lain, sekarang berkembang menjadi kompetisi jaringan. Jadi bukan lagi kompetisi antar perusahaan, tapi kompetisinya itu antar supply chain, antar rantai pasokan. Nah itu makanya perusahaan itu perlu sekali membuat suatu kontrak dengan supplier. Jadi ketika membuat suatu produk itu dia harus bisa melibatkan ya proses desain itu, bagaimana keinginan bahan baku yang seperti apa yang diinginkan itu dengan supplier ya. Karena persaingan ini bukan lagi persaingan antar perusahaan individu tapi persaingan antar rantai pasokan. Nah, di dalam rantai pasokan ada 3 macam hal yang harus dikelola, yaitu aliran material, informasi, dan keuangan. Tadi sebelumnya mungkin yang kita bahas masalah hanya aliran material saja. Ya, padahal bukan hanya material saja yang kita bahas, bukan hanya masalah bahan baku sampai ke produk jadi saja, tapi ada 2 hal yang lain harus kita fokuskan adalah informasi dan aliran keuangan. Nah, di antara material, informasi, dan keuangan, itu kebanyakan perusahaan yang unggul di dalam rantai pasokannya, itu adalah perusahaan yang mampu mengelola informasi secara tepat dan akurat. Ya. Seperti apa misalnya mengelola informasi seperti ini? Jadi, perusahaan itu harus bisa memprediksi berapa sih jumlah kebutuhan bahan baku yang diinginkan, berapa sih jumlah permintaan yang harus direalisasikan, yang harus dipenuhi. Ya. Jangan sampai ketika permintaan meningkat, perusahaan tidak mampu memenuhi permintaan tersebut hanya gara-gara kendala daripada jumlah kebutuhan bahan baku yang tidak bisa terpenuhi. Karena itu, perusahaan yang memenangkan dalam supply chain itu sangat fokus sekali kepada pengelolaan informasi. Nah, kita bisa lihat di sini, kalau kita lihat dari perusahaan-perusahaan yang digital, biasanya perusahaan-perusahaan yang memenangkan dalam persaingan ini yang sangat unggul di dalam konsep supply chain management itu adalah perusahaan-perusahaan digital ya yang bergerak dalam bisnis digital ya. Sini kita lihat bahwa perusahaan yang unggul terakhir di data di tahun 2018 itu adalah perusahaan Apple ya. Apple unggul dalam rantai pasokannya, habis itu Alphabet, kemudian Microsoft, Amazon, dan Tencent. Ini adalah 5 besar perusahaan yang unggul di dunia ini. Nah, oke, sekarang kalau kita lihat dari sisi aspek keuangan, kalau kita bandingkan antara perusahaan-perusahaan yang unggul dalam supply chain manajemennya dengan perusahaan-perusahaan para pesaingnya, kalau kita lihat di sini bahwa perusahaan-perusahaan yang supply chain stock management, yang top, yang berada posisi teratas, itu walaupun memiliki gross profit margin ya 40%, itu laba kotor 40% dibandingkan perusahaan-perusahaan pesaingnya, tetapi menyisakan net margin atau laba bersih itu 10% dibandingkan perusahaan-perusahaan pesaingnya. Ya, jadi apa maksudnya di sini bahwa perusahaan-perusahaan yang top di dalam supply chain management itu adalah perusahaan-perusahaan yang mampu menekan biaya-biaya non produksinya seperti biaya administrasi dan umum dan biaya pemasaran. Dia tekan di situ. Karena di situ banyak sekali aktivitas-aktivitas bukan penambah nilai dan di situ harus bisa ditekan seminimal mungkin agar menjadi perusahaan yang unggul di dalam supply chain management. Nah, tujuan supply chain management adalah memaksimalkan keseluruhan nilai ya yang disebut dengan supply chain surplus, yaitu hasil daripada pengurangan antara nilai pelanggan dengan biaya rantai pasokan. Ya, dengan kata lain mungkin kita pernah pelajari tentang nilai pelanggan. Sama dengan nilai pelanggan bahwa nilai pelanggan adalah perbandingan antara manfaat yang diterima oleh konsumen dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh konsumen. Ya, dalam hal ini biaya-biaya dikeluarkan konsumen juga ini kalau di dalam supply chain management adalah biaya-biaya rantai pasokan. Oke, apa saja sih sekarang tantangan-tantangan dalam supply chain management? Pertama adalah tantangannya adanya perubahan dari vertical integration, integrasi ya secara vertikal menuju ke outsourcing pihak ketiga atau sebaliknya. Integrasi secara vertikal itu seperti apa? Itu adalah perusahaan-perusahaan yang menguasai ya perusahaan-perusahaan dari hulu ke hilir. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang menguasai dari suppliernya dia kuasai,
pabrikannya, kemudian distributornya, retailernya, dia kuasai semua. Tapi pertanyaannya, apakah semua perusahaan mampu seperti itu? Apakah itu akan membuat biaya menjadi lebih murah? Kebanyakan tidak seperti itu. Sekarang dengan persaingan pasar global, banyak sekali perusahaan-perusahaan itu yang melibatkan beberapa wilayah, ya. Jadi ada yang suppliernya dari negara Asia, kemudian pabrikannya di Eropa, kemudian nanti distributornya yang lagi bisa lagi balik lagi ke Asia, ya sampai ke konsumennya. Jadi melibatkan beberapa negara. Itu dikarenakan karena apa? Karena bahan-bahan maupun proses-proses produksi di wilayah-wilayah tertentu itu memiliki biaya-biaya yang lebih murah, ya termasuk bahan baku lebih murah dibandingkan harus diintegrasikan secara utuh dalam satu perusahaan. Kemudian tantangan berikutnya adalah bahwa supply chain melalui lintasan yang panjang melewati batas-batas antar negara. Nah, di sini tantangannya adalah masalah aturan-aturan di antara negara-negara. Aturan-aturan tentang perdagangan bebas itu berbeda-beda. Karena itu kita harus mampu mengikuti aturan-aturan jika produksi yang kita buat itu melibatkan beberapa negara. Kemudian tantangan berikutnya adalah variasi produk. Kita tahu bahwa produk-produk yang diproduksi itu tidak hanya satu atau dua macam saja. Karena produk-produk itu sangat disesuaikan dengan segmentasi yang ditargetkan oleh konsumen. Konsumen memiliki keinginan yang berbeda-beda. Kalau perusahaan tidak mampu mengikuti keinginan konsumen yang berbeda-beda, maka pasti perusahaan itu tidak mampu memenangkan persaingan. Ya, sedangkan kita tahu bahwa dengan banyaknya variasi produk, maka biaya produksi akan semakin meningkat. Tapi di sisi yang lain kita harus mampu memuaskan konsumen. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah adanya ketidakpastian. Ketidakpastian di sini misalnya ketidakpastian bahan baku yang dipasok. Karena itu kita harus membuat kontrak terhadap supplier. Di dalam just in time ini harus ada kontrak ini. Kemudian ketidakpastian berikutnya adalah ketidakpastian berapa jumlah konsumen. Karena di situ untuk memenuhi bahwa permintaan sesungguhnya itu harus sesuai dengan produksi, maka diperlukanlah apa yang disebut dengan pengelolaan permintaan. Bagaimana caranya perusahaan itu mampu mengelola permintaan agar jumlah permintaan itu mengikuti apa yang diinginkan oleh produsen. Ya, makanya kita tahu bahwa ada beberapa perusahaan yang membuat diskon-diskon dalam waktu-waktu yang tertentu. Misalnya kalau misalnya dalam satu hari ini penuhnya di siang hari, diberikan diskon di malam hari, ya dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana ukuran-ukuran kinerja dalam supply chain management? Yang pertama adalah inventory turnover, perputaran persediaan. Perputaran persediaan yang cepat, ya itulah perusahaan-perusahaan yang menang atau yang berhasil di dalam supply chain management. Kemudian return on asset yang tinggi. Kemudian baru pertumbuhan revenue. Nah, kemudian bagaimana aspek-aspek kesuksesan perusahaan dalam menerapkan supply chain management? Aspeknya ada aspek yang berhubungan dengan kepentingan konsumen dan aspek yang berhubungan dengan kepentingan produsen. Aspek yang berhubungan dengan kepentingan konsumen adalah pertama reliability, kehandalan. Yaitu adalah bagaimana agar produk yang kita produksi itu harus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen dan dikirimkan dalam waktu yang cepat sampai di tangan konsumen. Kemudian yang berikutnya adalah responsiveness. Ini berhubungan dengan bagaimana kita bisa memenuhi order dari konsumen. Yang apa yang diminta konsumen itu kita langsung segera penuhi. Maka kita sukses dalam hal merespon konsumen. Kemudian yang ketiga adalah agility. Agility adalah kita mampu fleksibel dan adaptif. Perusahaan harus mampu memahami jika ada perubahan permintaan yang cepat. Kita mampu mengelola permintaan yang ada. Nah, ketiga aspek ini adalah aspek dari aspek kepentingan konsumen. Tapi sekali lagi, bahwa selain aspek kepentingan konsumen, kita juga harus memikirkan aspek daripada kepentingan produsen. Kalau kita ingin hanya sekedar memuaskan konsumen, tetapi biaya produksinya jadi mahal, tentu itu tidak bisa kita lakukan. Jadi harus adil. Konsumen kita penuhi keinginannya, sementara di dalam perusahaan sendiri itu harus efisien. Misalnya aspek proses efisiensi. Di sini bagaimana caranya perusahaan itu harus menghilangkan semua aktivitas yang bukan menambah nilai bagi konsumen. Jadi harus menghasilkan biaya-biaya penambah nilai saja yang harus ada. Kemudian aspek berikutnya adalah aspek aset productivity. Bagaimana perusahaan itu hanya menggunakan aset-aset yang produktivitas saja, yang mampu menghasilkan laba yang tinggi saja bagi konsumen.
Jangan sampai aset-asetnya belinya mahal, tetapi tidak produktif, tidak menghasilkan laba yang tinggi. Nah, di sini jadi harus ada dua kepentingan.